5 tanda kedatangan Dajjal. Yang pertama, mengeringnya Danau Tiberias. Danau Tiberias merupakan danau air tawar yang terletak di antara bagian bawah dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah dan dataran timur kota Galilea Palestina. Dalam sejarah, belum pernah terjadi penyusutan Danau Tiberias, sekalipun danau tersebut kerap dijadikan sumber pasokan utama kebutuhan air bersih penduduk sekitarnya. Bahkan saat ini penduduk Palestina dan penjajah Israel masih memanfaatkan danau tersebut, mulai dari irigasi pertanian, sanitasi, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Adapun keterkaitannya dengan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang telah diberitakan Rasulullah SAW, bahwa surutnya air Danau Tiberias menjadi salah satu tanda nyata kedatangan Dajjal semakin dekat. Faktanya, danau tersebut saat ini memang sudah benar-benar mengering. Hal ini tentunya menjadi musibah bagi kita semua, karena kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal akan membawa fitnah yang besar bagi umat Islam. Tanda-tanda yang kedua, terjadi kekeringan selama 3 tahun. Tanda nyata kedatangan Dajjal selanjutnya adalah kekeringan selama 3 tahun. Bayangkan saja, bagaimana jadinya jika hujan tidak turun selama 3 tahun? Pastinya manusia akan sangat menderita, mengingat air juga merupakan sumber kehidupan manusia, di mana tumbuh-tumbuhan dan sumber makanan tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Kondisi ini berlangsung secara bertahap. Pada tahun pertama, Allah akan menahan sepertiga air hujannya. Kemudian tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya. Dan berlanjut pada tahun ketiga, langit akan menahan seluruh air hujannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal, langit akan menahan sepertiga dari air hujannya, dan bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan bumi akan menahan air hujan semuanya, dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhan semuanya. Hadis riwayat Ahmad. Tahap demi tahap yang terjadi ini memperlihatkan bagaimana skema perubahan iklim yang terjadi di bumi. Namun jika manusia biasa menyebutnya perubahan iklim, akan tetapi sesungguhnya itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menahan rezeki berupa air. Sebelum itu terjadi, maka kita harus bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, baik berupa panas maupun hujan. Tanda-tanda yang ketiga, terjadi kelaparan panjang. Selain kekeringan, manusia di bumi ini pun akan merasakan kelaparan dengan waktu yang cukup panjang, lantaran tumbuhan dan ternak tidak dapat bertahan hidup. Bahkan telah dijelaskan pada hadis di atas, bahwa Allah memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh di atasnya. Tanda-tanda yang keempat, penyakit dan bencana alam merajalela. Wabah penyakit menular menjadi momok yang menakutkan. Bila telah terjadi dalam jumlah skala besar sampai ke seluruh penjuru dunia, hal tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa kiamat telah dekat. Sebagaimana yang tertulis di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda kiamat adalah timbulnya berbagai penyakit menular yang mengakibatkan banyak di antara kalian meninggal karenanya, seperti matinya kambing di tempatnya. Yang kelima, terjadi perselisihan dan fitnah. Fitnah dan perselisihan telah terjadi di dunia ini, termasuk Indonesia sendiri. Jika diamati, kondisi dunia saat ini sudah sangat syarat dengan perselisihan antar manusia, bahkan antar saudara sekalipun. Demikian dengan fenomena gempa yang sering terjadi dengan frekuensi yang cukup tinggi. Hal ini menjadi sebuah tanda kemunculan Dajjal dan datangnya hari kiamat. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Nah teman-teman, itulah beberapa tanda-tanda kemunculan Dajjal yang diantaranya sudah terlihat pada saat ini.
Salah satunya adalah penyakit menular yang menewaskan banyak manusia, yaitu saat ini adalah COVID-19. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar senantiasa selalu mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika semua itu telah terjadi, tidak ada siapapun yang dapat menolong kita selain Allah. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.